Oke guys, kali ini kita ada requestan untuk review tentang sebuah masalah. Nah, masalah ini terjadi pada khususnya mesin yang sudah dual VVT-i, ya Xenia Avanza Calya Sigra Terios Ras, di atas 2015 sampai 2023 sekarang yang sudah menggunakan sistem dual VVT-i, engine dual VVT-i. Apa itu masalahnya? Jadi mungkin teman-teman ada yang pernah ngalamin mesin di atas 2015 yang sudah dual VVT-i tadi yang saya sebutkan tadi itu ada masalah, yaitu pada saat misal teman-teman itu bawa mobil ya kan, kemudian tanpa sengaja entah karena ngantuk atau karena teman-teman bengong kan, tiba-tiba menginjak gas terlalu dalam gitu kan, menginjak gas terlalu dalam sehingga dia gerung bong gitu kan, atau teman-teman melepas koplingnya tidak smooth, tidak lembut, tidak seimbang, terlalu mengagetkan gitu. Atau yang biasa terjadi juga, teman-teman mobil masih netral posisinya, teman-teman lupa, tiba-tiba teman injak gas, sangkanya sudah masuk gigi satu padahal masih netral, nah kan dia akan gerung. Nah, kejadian-kejadian yang tadi kita injak gas terlalu dalam, melepas kopling tidak smooth ya seperti ditanjakan, atau mobil masih netral kita injak gas terlalu dalam, biasanya kejadian itu akan mengakibatkan mobil setelah itu pincang, bahkan bisa mogok. Tuh, teman-teman starter dihidupin, mobil hidup, tapi langsung mati lagi pas digas. Di starter hidup, digas mati lagi. Terus cek engine juga nyala kadang-kadang. Nah, pada saat kondisi itu teman-teman tidak usah khawatir, tidak usah panik. Nah, kondisi itu sering terjadi ketika kita melakukan hal yang tadi mendadak tadi, yang tidak lazim tadi. Solusinya apa? Solusinya adalah ketika teman-teman terjadi seperti itu, teman-teman bisa lakukan satu, lepas kabel negatif aki kurang lebih 10 menit. Atau cara kedua, bisa lepas sikring EV ya. Sikring EV dia 15 ampere, cuman tiap-tiap mobil punya posisi yang berbeda. Atau minimal teman-teman lepas negatif aki aja 5 menit sampai 10 menit, nanti setelah itu pasang lagi. Nah, untuk mereset komputernya, ECU-nya, kenapa perlu di reset? Jadi ketika teman-teman melakukan hal yang mendadak tadi, komputer membaca ada ketidaksesuaian pada sensor pedal gas dan sensor kopling, yang mana akibat kita tidak sengaja tadi. Ketika terjadi ketidaksesuaian itu, ketidaklaziman, maka komputer dengan otomatis akan sistem safety dia. Sistem safety, mobil akan dimogokkan, bahkan dibuat tidak bisa hidup atau pincang gitu kan, padahal sebelumnya normal. Nah, tadi dengan di reset tadi, dicabut kabel negatif aki 10 menit gitu kan, nanti dipasang lagi, biasanya dia akan normal. Atau setidaknya dia akan berangsur-angsur normal. Misal kita tiba-tiba lagi jalan nanjak, main koplingnya kita tidak smooth nih, mungkin lagi ngantuk gitu ya, tidak fokus, tidak smooth, kaget keinjek gas terlalu dalam gitu kan. Nah, habis itu mobil pincang mati gitu kan, mogok, dihidupin mati lagi, dihidupin mati lagi. Nah, coba di reset 10 menit. Habis di reset biasanya dia kadang-kadang suka nggak langsung normal. Nah, tapi udah mendingan. Ketika udah mendingan, nah, teman-teman lakukan lagi, lepas lagi yang lebih agak lama fuse-nya atau negatif aki kabelnya, lepas agak lama, nanti biasanya dia normal, berangsur-angsur normal sudah pasti. Nah, saya seminggu 2 kali kadang-kadang sering ditelepon sama teman-teman yang mengalami kejadian seperti itu. Biasanya karena lupa mobil masuk gigi, pada mobil masih netral disangka masuk gigi atau digas, atau mobil dipakai belajar buat anaknya sehingga main koplingnya masih tidak lembut tuh, atau lagi ngantuk gitu kan, jadi kita lupa nginjak gasnya terlalu dalam gitu kan. Nah, hal-hal demikian bisa menyebabkan potensi komputernya error tadi, ngahing tadi gitu, tentu tidak masalah. Nah, jika langkah terakhir teman-teman mengalami hal itu dan sudah dicabut berulang-ulang, negatif aki berulang-ulang, dicabut fuse EP berulang-ulang, masih belum juga normal, langkahnya coba dibongkar throttle bodinya. Biasanya throttle bodinya nyangkut gitu kan, ketika kita nginjek gas terlalu dalam, dia throttle bodinya nyangkut ya kan, sehingga error, dia nggak bisa hidup. Biasanya dibongkar throttle body sambil dicabut aki, nanti dia insya Allah normal. Kalau udah dilakukan throttle body dilepas, cabut aki juga udah masih juga nggak normal juga, nah teman-teman harus hubungi bengkel terdekat untuk dilakukan analisa lebih lanjut. Tapi setidaknya hal itu yang tadi teman-teman mesti lakukan dulu untuk mengamankan. Intinya jangan panik dan jangan juga berpikir yang aneh-aneh terhadap mobil, karena itu hal yang biasa terjadi pada mesin dual VVT-i untuk sistem safety sensornya seperti itu. Bisa dibantu nanti untuk di-share ke teman-teman yang lain supaya tidak terjadi panik atau kebingungan saat terjadi hal-hal urgent seperti ini.
itu terutama mobil-mobil yang baru kekinian ya, pasti akan sering mengalaminya. Oke, terima kasih untuk review request kali ini. Kalau ada request review nanti boleh disampaikan biar saya bisa posting untuk kontennya. Jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan sebar ke teman-teman semua. Semoga bermanfaat. Terima kasih.